berkaitan dengan jin dan ketika kita kemasukan jin. Nah, apakah Kesurupan ada ya? iya kesurupan? Nah, itu apakah eh, mungkin bisa dibahas Ustaz kesurupan itu Ustaz. Dan gimana cara kita untuk menangkalnya? Apakah ada doa-doa khusus atau hanya mungkin zikir pagi petang saja dan sebagainya? Tafadhol Ustaz. Untuk masalah kesurupan. Iya, kesurupan. Atau mungkin secara global Ustaz? Terlalu panjang. Kesurupan, fenomena kesurupan memang ada. Sejak zaman dulu sampai sekarang pun masih ada orang kesurupan. Biasanya orangnya memang bermasalah terlebih dahulu ya. Misal dia kurang menjaga dikir-dikirnya. Kemudian mungkin masih ada maksiat yang sering dia lakukan. Atau sering ngeblank, ngelamun, pikiran kosong. Maka gampang sekali nanti jin mempermainkannya, jadilah dia kesurupan. Atau memang sudah ada sihir yang masuk ke dalam tubuhnya sehingga hanya nunggu momen, nunggu timing kapan dia harus dijadikan kesurupan oleh jinnya. Untuk mengatasi kasus kesurupan, langkah pertama yang harus kita lakukan, satu, santai. Santai dulu. Antum biasanya kalau lihat orang kesurupan pasti keder juga toh. Oh, karena apa? Orang kesurupan itu bentak-bentak. Kamu jangan ikut-ikut. Wah, macam itu. Mendelik-mendelik apa sih? Mencicil ini bahasa Indonesianya, Mas. Melotot-melotot kan? Kamu jangan ikut campur, akan kubunuh kamu dan keluargamu. Sudah jepiping kita. Aduh, gak ikut-ikut saya. Apalagi yang kesurupan orang besar, tinggi gitu ya. Wis nyerem pisan, tambah lagi kena yang merasuki jin siluman harimau, gereng-gereng tambahan. Siapa saya? Suruh tebak-tebakannya nggak tahu kamu itu siapa gitu ya. Pokoknya antum harus tenang dulu, tenang, slow. Jangan sampai keder, jangan sampai cemas dan panik. Karena salah satu yang menjadikan orang itu gagal ditangani kesurupannya karena kita dulu yang panik. Ini perang mental loh ini ya. Oh, antum belum pernah kayaknya. Nanti kalau nanti ada pasien anak kesurupan akan kita kasih pelatihan nanti. Bagaimana cara menenangkan orang kesurupan. Bisa. Antum lihat apa ini namanya? Matador apa? Banteng itu. Matador kan? Kereng toh, serem toh banteng itu. Mereka kalau marah banteng sampai keluar asapnya dari hidungnya. Was gitu. Ini aja sama mereka. Bus. Ternyata sama juga. Kalau kita pengen bisa mengendalikan orang kesurupan, kita harus tenang dulu, jangan panik. Tapi biasanya jin tuh ngerti mana yang amatiran, mana yang ruqyah sungguhan. Kalau yang amatiran digertak dulu. Kamu jangan ikut campur. Kamu akan kusikat kamu. Yes, gak jadi. Apalagi ketika dibacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hei bro, makhrajmu salah gitu ya. Malah kita kan grogi. Pokoknya jangan grogi dulu. Jangan panik, jangan grogi, pelan-pelan. Yang kedua, bawa ke tempat yang steril. Misal masjid, musola, atau tempat yang tidak bergambar, atau tidak ada patung yang steril, nggak ada yang misalkan mengundang maksiat. Makanya paling steril ya ke masjid. Bawa dulu ke tempat steril. Kalau ternyata di tempat itu masih banyak patung, full music, apalagi kesurupannya di bar misalkan atau di diskotik jeb-ajeb gitu tau, lah itu malah banyak nanti. Keluarkan dulu, bawa ke tempat yang steril. Itu yang kedua. Biar apa? Biar kekuatannya semakin melemah. Taruh tempat steril. Nah, setelah itu baru panggil namanya, tenangkan panggil namanya. Misalkan yang kesurupan, misalkan Mas Dodo, misalkan ya Mas Dodo. Mas Dodo, sadar Mas Dodo, ayo jangan mau dikuasai. Sebenarnya Mas Dodo ini bisa dengar, sebenarnya. Tapi karena kurang motivasi, ya, kurang dikasih semangat, sehingga dia nggak bisa keluar dari jin yang merasuki dirinya, nggak bisa mendominasi. Maka kita kasih semangat, ayo Mas Dodo, minta sama Allah, minta dikuatkan. Panggil nama aja Mas Dodo akan bangun nanti. Akan kalau orang Jawa bilang ngelilir. Aku nang ndi? Ngono Mas Dodo biasanya ngono. Nah, aku nang kene wisan sampean. Jadi panggil namanya. Kuatkan untuk memohon kepada Allah.
Insya Allah sadar. Simple kan ya? Simple. Jadi pertama, jangan panik. Yang kedua, bawa ke tempat yang steril. Yang ketiga, panggil namanya untuk disadarkan. Yakin bisa Mas Rido? Antum yakin bisa enggak? Kalau enggak yakin enggak bisa loh ini. itu butuh jam terbang, gitu ya. No. Itu jam terbang. Nah, biasanya terus grogi. Antum langsung bacakan ayat kursi misalkan gitu ya. Sedangkan yang hadir banyak. Ada orang bermasalah saja, itu juga akan menambah kekuatan jinnya. Makanya hindarkan dari orang bermasalah, orang yang pelaku maksiat atau apa, makanya sterilkan. Jangan boleh masuk orang yang nggak punya kepentingan. Karena ketika kita ditonton orang banyak, itu juga grogi kita kan. Nggak ikhlas lagi, beda, nggak ikhlas pasti. Waduh, tak bacakan kalau iya sembuh, kalau enggak aku malah disembur gimana nanti kan. Nah itu sudah poin-poin atau sesuatu was-was yang dimasukkan sama setannya. Biar kita kalah mental dulu. Kalah mental terlebih dahulu, itu aja. Nah jika sakit berlanjut, hubungi peruqyah beneran. Kan antum masih belajar anak amatiran toh. Hubungi Ustadz aja. Ada Ustadz Dudu insya Allah mewakili nanti.